إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin salat maghrib, jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Umdatul Ahkam. Masih di babul ghusli minal janabah, bab mandi dari janabah. Kita masuk ke hadis ke-35. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila salati wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi. Wa fi lafdhin li Muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya pernah membasuh maninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila shalah, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid untuk menunaikan salat. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi, dan sesungguhnya bercak-bercak bekas air di baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah nampak. Wa fi lafdhin li Muslim, dan dalam lafaz Muslim, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Dan sungguh saya telah membersihkan dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuku saya bekas maniknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan benar-benar membersihkannya dengan kuku saya. Fayusalli fihi, setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di baju yang telah dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin jamaah sekalian, lagi-lagi ibu kita Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada umat tentang perkara-perkara yang tidak pernah bisa didapati oleh para sahabat, oleh orang luar dari tirai rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga senantiasa saya ingatkan, termasuk dari hikmahnya poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan kader-kader yang menyampaikan kepada umat ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang mana ilmu tersebut tidaklah didapat kecuali oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal ini yang berkaitan tentang mani. Apakah mani itu hukumnya najis ataukah hukumnya itu tidak najis? Maka para ulama membahas dengan yang berpatokan dengan hadis Aisyah ini. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhubungan badan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu sifatnya dan keistimewaannya tidak pernah mimpi basah. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya beliau mencuci bekas maninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama meyakini bahwasanya hal tersebut setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hubungan badan. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan ketika beliau membersihkan mani tersebut hanya dengan dibasuh saja. Tidak dicuci, dibasuh yang berkaitan dengan di mana letak mani itu berada. Kemudian beliau mengatakan setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat dan Aisyah meyakinkan, menekankan apa yang beliau kabarkan ketika Rasulullah salat ada bagian-bagian di baju Rasulullah yang berbeda dengan baju yang lain warnanya, maksudnya kainnya itu berbeda karena bekas dicuci oleh Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwasanya apa yang dicuci oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak bersih sama sekali, hanya menghilangkan wujudnya saja, tidak sampai menghilangkan semuanya. Di hadis lafaz Muslim, Aisyah menyatakan, saya pun pernah membersihkan dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuku saya. Kalau di lafaz yang sebelumnya menunjukkan bahwasanya mani yang dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah masih dalam keadaan basah, masih dalam keadaan cair. Adapun di lafaz Muslim yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mani tersebut telah kering, akan tetapi masih ada wujudnya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika membersihkannya harus dengan kukunya, sehingga beliau katakan farkan, benar-benar membersihkannya dengan menekan menggunakan kukunya. Fayusalli fihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan baju tersebut untuk menunaikan salat. Sehingga dari hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya mani itu hukumnya tidaklah najis. Tidak najis. Sehingga ketika seorang menyentuhnya ataupun ada bercak kemudian menyentuhnya, maka hal tersebut tidak membatalkan wudunya. Karena bagaimana dikatakan najis, sedangkan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika beliau menguceknya, kucekannya tidak bersih. Kemudian ketika Rasulullah keluar, maka masih ada sisa-sisa di baju tersebut, dan Rasulullah tetap salat. Sehingga apabila hal tersebut adalah hal yang salah dan hal tersebut adalah hal yang najis, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabarkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril bahwasanya ketika beliau salat ada suatu hal yang najis, seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan alas kaki, menggunakan sandal, dan para sahabat pun menggunakan sandal. Karena pada zaman Nabi itu Masjid Nabawi itu isinya kerikil.
Jadi jangan sampai setelah membahas hal ini ada yang masuk jamaah pakai sandal. Beda karena sekarang sudah apa ada karpet gitu. Ini bisa kita lakukan kalau kita lagi olahraga atau kita safar di bandara, kita pakai sepatu. Maka kita ketika sholat bisa dengan menggunakan sepatu dan tentunya tidak masuk ke musola. Sampai mana tadi ikhwan? Begitu sholat, maka malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya di alas kakinya ada satu hal yang najis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas sandalnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya ketika Aisyah membersihkan dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani, menunjukkan hal tersebut adalah hal yang najis. Maka kita katakan itu adalah bukan suatu kelaziman. Bisa jadi seseorang membersihkan dan menghilangkan satu hal, akan tapi hal tersebut tidaklah najis. Seperti apa? Sebutkan seperti sisa dahak, ataupun ketika seorang berdahak, ketika kemudian dia siram dan ia bersihkan, bukan berarti hal tersebut adalah hal yang najis, akan tapi hanya sampai ke kotor saja. Kemudian dari hadis ini ada pelajaran yang penting sebelum saya lupa. Di hadis ini ada dalil bahwasanya semua cairan yang keluar dari kemaluannya perempuan adalah tidak najis dan tidak membatalkan wudu. Bisa seperti keputihan selama itu bukan haid dan bukan madhi. Maka itu tidak membatalkan wudu dan bukanlah suatu hal yang najis. Dalilnya apa? Pengambilan dalilnya apa? Seperti yang saya sebutkan dalam hadis ini, Rasulullah ketika dibersihkan dari bajunya sisa mani, hal tersebut terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan badan. Maka ketika terjadi penetrasi, tentunya mani tersebut bercampur dengan cairan-cairan yang ada di kemaluan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika keluar mani tersebut, maka bercampur dengan cairan dari perempuan. Sehingga ini harus diketahui bahwasanya selain dari madhi, selain dari haid, maka semua yang keluar dari farjinya perempuan, kemaluannya perempuan tidak najis. Di dalam hadis ini juga dibolehkan seseorang untuk menunaikan salat di baju yang ada bekas maninya, selama dia menghilangkan maninya dengan membasuhnya atau dengan kuku apabila kering. Dan di dalam hadis ini juga ada anjuran yang sangat kuat untuk seorang istri itu berkhidmah kepada suami. Sehingga bentuk ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah berkhidmah. Termasuk dengan membersihkan bajunya, mencuci bajunya, menyetrika bajunya. Bahkan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha mengeluhkan tangannya yang sudah mulai keras. Tangannya sudah mulai kasar. Ini Fatimah radhiyallahu anha yang Rasulullah katakan min ahlil jannah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan Fatimah itu bagian dariku. Beliau mengeluh kepada Aisyah, tangannya itu sudah mulai kasar, tidak lembut karena terlalu sibuk di dapur, bikin gandum, menyiapkan makanan untuk Ali suaminya radhiyallahu anhuma.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan ini bukan tugasmu, ini bukan kewajibanmu, tidak. Ketika hal ini sampai kepada Rasulullah, Rasulullah mendatangi Fatimah dan Ali radhiyallahu anha ketika keduanya akan tidur dan mengajarkan kepada keduanya apabila akan tidur untuk berzikir, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Karena dengan berzikir dengan zikir ini sebelum tidur lebih afdal daripada seorang pembantu yang membantu engkau di dapur. Artinya ketika seorang berzikir dia akan mendapatkan kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang berzikir. Itu maknanya. Begitu juga sudah saya sebutkan dalam hadis yang sebelumnya yang berkaitan dengan hadis Maimunah radhiyallahu anha, bahwasanya Asma binti Abi Bakar pun ketika beliau menjadi seorang istri untuk Zubair bin Awam, maka beliau berkhidmah kepada suaminya dengan khidmah yang sangat luar biasa. Ketika suaminya akan keluar, dia yang menyiapkan kudanya. Kudanya dia siapkan. Kudanya mau makan, dikasih makan dulu. Disiapkan semuanya. Padahal Asma ini anaknya siapa? Abu Bakar. Konglomerat pada zamannya. Ketika Zubair membutuhkan air, ini Asma mencari sumur. Antum jangan bayangkan sumur itu seperti sumur di sini. Sumur di sana itu mungkin 3 kampung, 4 kampung, 4 kabilah, 3 kabilah cuma ada 1. Cari. Begitu dapat langsung mengambil air sendiri kemudian dibawa ke rumahnya. Jadi itu adalah suatu hal yang termasuk dari husnul isyrah, mempergauli suami dengan baik, diantaranya dengan berkhidmah kepada suami. Hadis yang berikutnya, mudah-mudahan bisa 3 hadis nih kawan. Hadis yang ketiga banyak perawinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa fi lafdhin li Muslim wa illam yunzil." Apabila seorang laki-laki sudah berada di bagian tubuh istrinya yang 4, thumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh di dalamnya, faqad wajabal ghuslu, maka wajib bagi keduanya untuk mandi janabah. Wa fi lafdhin li Muslim, dan dalam lafaz Muslim, wa illam yunzil, walaupun suami tersebut belum mengeluarkan mani. Di dalam hadis ini disebutkan hukum mandi dari berhubungan badan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang suami dia telah berada di atas tubuh istrinya yang disebutkan di antaranya 4 bagian tubuh, yaitu disebutkan oleh para ulama bisa di antara tangan dan kaki, disebutkan juga di antara kaki dan paha. Yang jelas ketika berdiri ataupun duduk di bagian tubuhnya yang 4 ini adalah satu kata kiasan untuk menunjukkan bahwasanya seorang suami berhubungan dengan istrinya. Thumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh dengannya. Bersungguh-sungguh dengannya artinya seorang suami melakukan penetrasi. Bertemunya zakar dan dimasukkan ke dalam farji. Maka apabila telah memasukkan zakarnya ke farji,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqad wajabal ghuslu, telah wajib untuk mandi janabah. Dalam lafaz Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan wa illam yunzil, walaupun suami tersebut belum ejakulasi, maka selama telah bertemu dua khitan, telah dimasukkan zakar ke farji, maka telah wajib untuk mandi besar walaupun mani itu belum keluar. Maka pelajaran dari hadis Abu Hurairah ini tentu seperti yang saya sebutkan, wajib mandi dengan mandi janabah apabila zakar itu masuk ke dalam farji, walaupun tidak inzal, walaupun belum mengeluarkan mani. Dan ini ada pembahasan yang sangat dalam sekali di antara ulama. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air, hanyalah air itu dari air. Air yang pertama artinya mandi besar. Air yang kedua artinya itu mani. Sesungguhnya air itu hanyalah dari air. Artinya dalam hadis yang tadi saya sebutkan yang innamal ma'u minal ma', artinya kewajiban seseorang untuk mandi hanya apabila seseorang mengeluarkan air mani walaupun sebelumnya zakar itu dimasukkan ke dalam farji. Sehingga sebagian ulama mengatakan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah adalah menasakh, menghapus hukum dari hadis innamal ma'u minal ma'. Karena keislaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga dianjurkan untuk menggunakan kata-kata kiasan di dalam perkara-perkara yang seseorang itu malu apabila menyebutkannya dengan berterus terang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang seorang suami berada di atas tubuh istrinya dalam keadaan melakukan hubungan badan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara langsung kata tersebut. Yang kosakata seperti itu ada dalam bahasa Arab dan pernah disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar marah kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dalam kejadian perdamaian Hudaybiyah. Ketika dia marah kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar marah kepada Urwah bin Mas'ud dan mengatakan perkataan tersebut. Jadi ada kosakata yang langsung maksudnya itu bertemunya zakar dengan farji ada. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kosakata tersebut walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Sehingga dari hadis ini anjuran untuk seseorang menggunakan kata-kata kiasan di dalam permasalahan-permasalahan yang orang itu malu apabila membahasnya secara terus terang. Dan ini juga terdapat dalam Al-Qur'an. Ketika Al-Quran menyebutkan tentang hubungan badan, tidak disebutkan sebagai hubungan badan secara langsung, tidak. Akan tetapi digunakan dengan kata yang kiasan. Lamas dengan kata menyentuh, dengan kata berkumpul. Sehingga kosakata tersebut akhirnya dipahami sebagai hubungan biologis, walaupun pada hakikatnya bisa juga digunakan untuk kata-kata yang lain. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran ada kosakata pornografi, menunjukkan orang tersebut jahil dengan bahasa Arab, jahil dengan bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat elok pembawaannya, sehingga kata-kata yang seharusnya itu tidak bisa dibahas.
Seperti kata-kata al-ghaid. Al-ghaid itu artinya sekarang dipahami sebagai buang hajat. Dan dalam Al-Quran itu aslinya bukan buang hajat. Tempat yang biasanya tempat itu menjorong ke bawah kemudian naik lagi. Sehingga terkadang orang-orang datang ke tempat tersebut untuk buang hajat. Bukan apa yang dia lakukan itu adalah buang hajat, bukan. Dan Al-Quran menggunakan hal tersebut sehingga dibawakan di mana saja, di tempat apa saja bisa untuk dibawakan karena kata-kata kiasan semuanya. Kemudian hadis yang ketiga. An Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Dari Abi Ja'far, ini Abi Ja'far al-Baqir ini. Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridainya kecuali siapa? Kecuali siapa sini? Abu Talib. Karena Abu Talib itu mati di atas kekufuran. Dan kita tidak boleh mendoakan orang-orang yang mati di atas kekufuran dengan doa-doa kebaikan. Annahu kana huwa wa abuh, bahwasanya dia dan bapaknya yakni Ali ibn al-Husain yang lebih dikenal dengan Ali Zainal Abidin, inda Jabir ibn Abdullah, di sisi Jabir ibn Abdullah, yakni menuntut ilmu karena Jabir ibn Abdullah ini ulama besar. Wafatnya saja tahun 80 sekian atau 70 sekian. Wafatnya usia beliau 94 tahun kalau nggak salah. Wa indahu qaumun, dan bersama dengan Jabir bin Abdullah itu orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Artinya Abu Ja'far al-Baqir dan Ali Zainal Abidin itu berkumpul bersama orang-orang yang lain dalam rangka menuntut ilmu. Kedudukan mereka yang sangat tinggi, yaitu memiliki garis keturunan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menghalangi keduanya untuk menghadiri majelis ilmu. Fasa'aluhu 'anil ghusli, maka mereka bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang bagaimana mandi besar, bagaimana mandi janabah. Faqal, maka Rasulullah sallallahu, maka Jabir mengatakan yakfika sa'un, yakfi satu sa'. Satu sa' itu disebutkan 3 liter. 3 liter enggak sampai 1 ember ya. Ember kecil kali ya. Ya, 3 liter. Faqala rajulun, maka seseorang berkata kepada Jabir, ma yakfini, tidak cukup untuk saya. Faqala Jabirun, maka Jabir berkata, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran. 3 liter ini, 1 sa' ini dalam mandi telah cukup untuk orang yang rambutnya itu lebih banyak daripada engkau. Wa khairan minka, dan telah cukup untuk orang yang lebih baik daripada engkau. Yani siapa ini maksudnya? Siapa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ammana fi thawbin. Kemudian Jabir bin Abdullah ini menjadi imam untuk kami di dalam keadaan beliau mengenakan satu baju. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufrighul ma'a ala ra'sihi thalatha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mandi janabah menyiramkan air di kepalanya tiga kali. Yani dalam 1 sa', dalam 3 liter tersebut, setelah menyiram semua tubuhnya ataupun dengan
mandi yang sempurna yang sudah pernah saya jelaskan, yang terperinci penjabarannya, maka beliau pun masih bisa menyiram kepalanya tiga kali. Qala radhiyallahu anhu, berkata radhiyallahu anhu, ar-rajul ladzi qala ma yakfini, orang yang berkata kepada Jabir ibn Abdullah, ma yakfini huwa al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Dia adalah Al-Hasan ibn Muhammad ibn Abi Talib, ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Abuhu Muhammad ibn al-Hanafiyah. Bapaknya itu yang lebih dikenal dengan Muhammad al-Hanafiyah. yakni Muhammad ini putranya Ali radhiyallahu anhu, akan tetapi bukan dari Fatimah radhiyallahu anha, akan tetapi dari Khawlah binti Ja'far, yang mana itu adalah dari kabilah Al-Hanafiyah. Kita sebutkan perawinya terlebih dahulu secara singkat saja. Yang pertama, sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'labah. Beliau adalah perawi yang sangat banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah hadis beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 1540 hadis. Jadi sahabat itu ada berapa bilangannya, jumlahnya? Sahabat itu jumlahnya lebih dari 100.000 lebih. Dan yang meriwayatkan hadis dari Nabi itu hanya 600 saja. Dan yang meriwayatkan dengan riwayat yang lebih bilangannya dari 1000 itu cuma 7. Ini tentu yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Aisyah, dan kemudian termasuk juga Jabir ibn Abdullah, cuma 7. Kayak misalnya seperti Khalid bin Walid tidak meriwayatkan hadis sedikit pun. Karena keahlian beliau bukan dalam memegang pulpen, akan tapi megang apa ikhwan? Pedang. Jadi sahabat itu beda-beda macam-macam. Bukan semuanya ulama, bukan. Beda-beda. Ada yang ahli berperang, ada yang ahli berdagang. Sehingga masing-masing itu berbeda-beda. Dan Jabir bin Abdullah ini adalah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga bahwasanya beliau ini termasuk orang-orang yang ikut hadir dalam Al-Aqabah Thaniyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pertemuan khusus dengan orang-orang dari Yathrib, maka Jabir ini pun ikut ada. Dan beliau mengikuti semua peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali peperangan Badar dan perang Uhud, karena ayahnya melarang dia untuk ikut dalam peperangan tersebut. Seperti yang saya sebutkan bahwasanya Jabir bin Abdullah ini seorang sahabat yang termasuk ulamanya para sahabat. Sehingga dikatakan oleh Hisham ibn Urwah ibn Zubair, ra'aitu li Jabir ibn Abdullah halaqatan fil masjid yu'khadhu anhu al-ilm. Bahwasanya saya melihat Jabir ibn Abdullah itu memiliki majlis di Masjid Nabawi. Beliau wafat pada tahun 78 Hijriah. Usia beliau 94 tahun. Dan yang menyalati beliau menjadi imam adalah Aban ibn Uthman ibn Affan. Yang berikutnya, perawi yang bisa kita bahas secara singkat adalah Abu Ja'far. Beliau adalah Muhammad ibn Ali. Beliau mendapatkan julukan sebagai Al-Baqir. Dan julukan ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang Syiah ataupun orang-orang yang ghulu kepada keluarga Nabi, bukan. Akan tapi julukan ini pun ada pada ahli sunnah wal jamaah.
Disebut Al-Baqir karena beliau itu mampu membedah ilmu sehingga mempelajari ilmu dengan benar. Beliau dilahirkan tahun 56 dan wafat pada tahun 114. Abu Ja'far Al-Baqir ini dikatakan bahwasanya beliau adalah Sayyida Bani Hashim fi zamanihi ilman wa fadlan wa su'duda wa nubla, sebagai pembesar yang dihormati di keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya karena keutamaan ilmunya, karena bagaimana sikap dan sifat beliau. Kemudian yang kedua disebutkan siapa bapaknya? Bapaknya adalah Ali ibn al-Husain yang lebih dikenal dengan Zainal Abidin. Zainal Abidin perhiasannya ahli ibadah karena beliau itu sangatlah banyak sekali beribadah. Beliau seorang tabi'in yang besar. Dikatakan oleh para ulama beliau adalah thiqah, seorang perawi yang thiqah. Dan Ali Zainal Abidin ini, Ali ibn al-Husain, adalah satu-satunya keturunannya Husain. Satu-satunya keturunannya Husain. Karena ketika terjadi tragedi Karbala, yang mana Husain membawa seluruh keluarganya untuk menemui orang-orang Kufah. Dan para sahabat telah menasihati Husain, jangan memenuhi panggilan dari orang-orang Kufah. Karena Rasulullah telah mengisyaratkan bahwasanya fitnah itu datangnya dari Kufah. Maka Husain radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah ini, tetap teguh dengan pendiriannya untuk memenuhi panggilan dari orang-orang Kufah. Salah satu sebabnya beliau memenuhi panggilan tersebut karena beliau bermimpi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Kufah. Alhasil itu salah satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus terjadi. Husain masuk ke Kufah, sampai ke Kufah dan bertemu dengan pasukan Bani Umayyah. Dan ketika bertemu terjadilah keramah tamahan yang luar biasa. Sehingga sholat zuhur berjamaah. Dan setelahnya Husain pun pulang, keluar dari Kufah. Dan pada saat itulah provokator beraksi. Maka terjadilah peperangan yang luar biasa. 60 atau 70 orang yang dibawa oleh Husain radhiyallahu anhu menghadapi berapa ikhwan? 12.000. Dan peperangan yang luar biasa. Sehingga semuanya meninggal dunia kecuali satu, Ali Zainal Abidin tadi. Dia dalam keadaan sakit yang luar biasa. Sehingga panglima perang pada saat itu mengatakan jangan dibunuh ini, dia lagi sakit. Dan pulang ke kota Madinah dalam keadaan selamat. Dan dikatakan bahwasanya beliau itu adalah ahli ibadah. Dan dikatakan oleh Yahya ibn Sa'id, beliau mengatakan kana afdala Hashimiyin adraktuhu. Zainal Abidin Ali ini adalah Hashimi, keluarga Nabi yang paling afdal yang saya pernah menemuinya. Dia pernah berkata, "Ya ayuhan nas, ahibbuna hubbal Islam. Fama bariha bina hubbukum hatta sara alaina 'ara." Wahai para manusia, cintailah kami keluarga Nabi itu dengan cintanya Islam. Dengan cinta yang telah diperintahkan oleh Allah. Artinya tidak boleh hulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Apabila hulu, fama bariha bina, maka apabila hal itu terjadi, maka cinta kalian kepada kami akan menjadi suatu kehinaan untuk kami. Ini yang dikatakan oleh
oleh Ali Zainal Abidin. Dan ketika ayahnya meninggal dunia, umur beliau disebutkan 23 tahun. Sehingga Umar ibn Sa'ad, salah satu panglima yang berperang pada saat itu, mengatakan, la tata'arradu li hadzal marid. Jangan kalian menyentuh orang yang sakit ini, Ali ibn al-Husain. Jadi satu-satunya keturunannya Husain ibn Ali. Karena Husain ini orangnya keras. Adapun Hasan orangnya lembut. Husain itu perangainya seperti Ali. Adapun Hasan, kakaknya, orang apabila melihat Hasan mengatakan ini perangainya lembut seperti kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk manaqibnya, manaqib itu keutamaan-keutamaan keutamaan akhlaknya. Dikatakan oleh Sa'id bin al-Musayyib, Sa'id bin al-Musayyib ini orang yang lebih afdal daripada Ali ibn al-Husain dari sisi keilmuan. Ibn Sa'id bin al-Musayyib mengatakan, ma ra'aitu arwa'a minhu. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih wara' daripada Ali ibn al-Husain. Orang yang sangat luar biasa sekali dalam beribadah kepada Allah. Sehingga memiliki rasa takut dan wara' yang luar biasa. Lebih mengedepankan akhirat. Disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang senantiasa bersedekah di malam hari. Ketika orang-orang itu terlelap tidur, maka beliau membagikan gandum di rumah-rumah orang miskin. Dan orang-orang itu tidak pernah kehilangan subsidi kecuali setelah Ali ibn al-Husain itu wafat. Baru setelah wafat mereka kehilangan. Dan disebutkan juga bahwasanya pernah suatu ketika dalam majlis yang beliau itu mengisi di dalamnya, ada ipar dia atau sepupu dia yang bernama Al-Hasan ibn al-Hasan, ipar dan sepupu. Begitu di majlis, dia berdiri dan mencela Ali ibn al-Husain ini dengan celaan yang sangat menyakitkan. Maka Ali hanya terdiam. Setelah itu melanjutkan majlisnya. Setelah majlisnya selesai, maka beliau mendatangi rumah Al-Hasan ibn al-Hasan. Diketok pintu rumahnya. Begitu keluar, dia pun mengatakan, wahai saudaraku, apabila yang engkau katakan itu benar, maka saya minta maaf kepadamu dan saya minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuniku. Dan apabila yang kau ucapkan itu salah, maka saya berharap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua. Ini hantaman yang sangat besar untuk orang-orang yang telah mencela. Bukan celaan itu dibalas dengan celaan, dibalas dengan apa ya kawan? Dengan doa. Bahkan dia yang datang ke rumah orang tersebut, ya saya bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Dan hanya yang mampu melakukannya itu adalah orang-orang yang besar. Siapa orang-orang yang besar? Orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang penghuni surga. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan, kata Allah. Sehingga orang yang berbuat kejelekan kepada engkau, apabila dibalas dengan kebaikan, akan menjadi pelindung engkau yang dekat. Kata Allah, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidaklah yang mampu melakukan hal tersebut kecuali hanya orang-orang yang sabar. Orang yang tidak sabar tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak mampu melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang memiliki jatah dan bagian yang sangat besar.
Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan jatah yang sangat besar, dzu hadzin azim, artinya adalah surga. Artinya yang mampu melakukan hal tersebut adalah penghuni surga. Kemudian termasuk dari manaqib beliau, keutamaan akhlaknya disebutkan oleh Maqburi bahwasanya Al-Mukhtar, salah seorang panglima yang zalim, dia pernah mengirim kepada Ali ibn al-Husain uang senilai 100.000. Maka oleh Ali ibn al-Husain diterima uang tersebut karena takut apabila menolaknya. Karena orang yang tidak apa-apa saja bisa ditebas sama orang-orang seperti ini, lebih-lebih menerima hadiah dari dia kemudian menolaknya, maka dia pun menerima saja, akan tapi tidak digunakan sama sekali. Maka ketika Mukhtar ini mati, maka dia mengirim surat kepada Abdul Malik ibn Marwan dan menjelaskan, khudha ya ibna ammi, ambillah uang ini wahai sepupuku, faqad tayyabtuha lak, karena sungguhnya saya telah memperbagusnya, memberikan wangi-wangian uang ini, artinya saya tidak menyentuh sama sekali. Abdul Malik pun menerima uang dari Ali Zainal Abidin tadi. Disebutkan oleh Abu Nuh Al-Ansari, ini disebut dengan karomah nih, pernah terjadi kebakaran di rumahnya Ali ibn al-Husain dan dia dalam keadaan sujud. Maka orang-orang yang berupaya untuk memadamkan api tersebut, mereka memanggil, ya ibna Rasulillah, wahai putranya Rasulullah, wahai keluarganya Rasulullah, an-nar, api, ayo cepat keluar. Maka dikatakan, tidaklah Ali ini mengangkat kepalanya kecuali api tersebut telah padam. Artinya walaupun api itu ada di sekitar beliau, maka beliau masih enak dengan sujud dia dan munajat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan kepada beliau, malladzi alhaka anha, apa yang menjadikan engkau itu tidak memperdulikan api yang ada di hadapan engkau? Maka kata Ali ibn al-Husain, an-narul ukhra, api yang lain yang menjadikan saya itu tidak mempedulikan api yang ada di hadapan saya. Apa api yang lain? Neraka, api yang lain. Jadi saking takutnya terhadap neraka, maka beliau tidak mempedulikan api yang ada di hadapannya. Tapi jangan coba-coba ikhwan, keimanan kita beda. Dan sebutkan juga beliau, apabila mengambil air wudu, akhadathu ri'datun, beliau bergetar. Faqila lahu, kenapa engkau terdapat dalam diri engkau ini demikian ketika mengambil air wudu dalam keadaan gemetar? Maka beliau mengatakan, apakah kalian tahu kepada siapa saya itu akan berdiri dan kepada siapa saya ini akan bermunajat? Di dalam riwayat yang lain disebutkan beliau apabila mengambil air wudu, maka beliau pucat wajahnya. Kemudian ketika ditanyakan, maka beliau mengatakan, saya itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kisah-kisah demikian dan riwayat-riwayat demikian adalah riwayat yang sahih. Akan tetapi patokan kita ketika satu amalan kita jadikan sebagai suatu hal yang kita tiru, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka menukil semua perbuatan Rasulullah, akan tapi mereka tidak meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudu kemudian dalam keadaan gemetar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudu, beliau tidak pernah mukanya pucat pasi. Paham gak ikhwan maksud saya? Kisah-kisah seperti ini, dua kisah yang terakhir berkaitan dengan wudunya Ali Zainal Abidin, kemudian rasa takut beliau yang luar biasa ketika akan menunaikan sholat, ini suatu hal yang menunjukkan keutamaan beliau. Akan tetapi tidak bisa harus kita tiru.
Tidak bisa harus kita tiru. Karena orang yang lebih baik daripada Ali ibn al-Husain tidak pernah melakukan hal tersebut. Siapa orang yang lebih baik daripada Ali? Siapa? Rasulullah. Rasulullah ketika wudhu biasa-biasa saja. Ketika akan sholat biasa-biasa saja. Apabila Rasulullah ketika akan sholat gemeteran, ketika mengambil air wudhu mukanya pucat, maka kita pun mencontoh hal tersebut. Akan tetapi selama para sahabat tidak meriwayatkan hal tersebut, menunjukkan hal tersebut tidak ada dari Rasulullah. Begitu juga Abu Bakar, begitu juga Umar, dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain, yang mana mereka lebih afdol daripada Ali ibn al-Husain. Maka kisah-kisah seperti ini kita terima saja dan tidak kita lakukan hal yang sama. Jangan sampai kemudian ada di antara kita terapi terapi setelah wudhu gemeteran. Iya, benar. Maka hal ini tidak dianjurkan. Dan beliau pun termasuk orang-orang yang apabila solatnya bilangannya sangat banyak sekali. Dan beliau wafat pada tahun 92 Hijriyah. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.